Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi di ngaji filsafat yang kita istiqomai setiap malam Kamis. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai di tokoh keempat kita untuk materi filsafat perdamaian. Malam hari ini kita ketemu beliau, mungkin teman-teman pernah juga mendengar namanya. Meskipun sriwing-sriwing lah, paling tidak ya pernah lah ya dengar nama ini. Sekilas-sekilas mungkin juga pernah dengar. Martin Luther King Jr. Ini namanya memang mirip dengan pelopor reformasi Protestan yang terkenal itu, karena memang ayahnya terinspirasi oleh tokoh ini. Meskipun nama asli waktu lahir sebenarnya bukan Martin tapi Michael. Beliau ini terkenal sekali aktivis pejuang hak-hak sipil, yang mungkin teman-teman sering dengar cerita fenomena rasisme, segregasi, pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Bagaimana yang kulit hitam sering ditindas, dianaktirikan, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini memperjuangkan hak-hak sipil, kesetaraan. Inilah yang jadi fokus perjuangan beliau. Meskipun beliau ini pengagumnya Gandhi, sehingga gaya perjuangannya ya sama, gaya tanpa kekerasan. Nanti ada banyak uraian tentang mengapa sih harus tanpa kekerasan. Nah, ini semoga tema-tema semacam ini nanti bisa lebih viral lagi, populer lagi, karena rasanya hari ini kita akrab sekali dengan kekerasan demi kekerasan. Ya tidak harus kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, saling maki, saling sindir. Mode hidup kita hari ini mungkin sebagian besar mode menang kalah dalam semua aspeknya. Kuliah pun kita logikanya juga menang kalah kan. Siapa yang lulus duluan, siapa yang lulus belakangan, siapa yang cum laude, siapa yang hanya sangat memuaskan atau kurang memuaskan atau apalah. Kita itu logiknya selalu siapa lebih unggul, siapa yang kalah. Jadi di banyak hal. Nah, pelajaran-pelajaran seperti filsafat perdamaian ini mungkin membantu kita ya untuk sebenarnya tidak harus selalu begitu kok hidup itu. Bisa saja kok menang semua, senang semua, bahagia semua. Baik, kita belajar itu ya malam hari ini antara lain. Bismillah, kita mulai. Biar nanti selesainya tidak panjang-panjang. Saya ingin mengawali dari sini tentang ini. Tiba-tiba tadi sore saya lihat ada quotes menarik dari beliau. Mungkin bisa jadi renungan kita sebelum masuk ke perdamaian. Kalimatnya menarik. Science investigate, religion interpret. Science gives man knowledge which is power,
Religion gives man wisdom which is control. Science deal mainly with fact. Religion deals mainly with values. The two are not rivals. Nah, ini bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Masa enggak ngerti wong gampang-gampang itu maknanya. Jadi kata Martin Luther ini mungkin ikut nyumbang ide untuk perdebatan sains atau agama. Ini kan kapan-kapan kita bahas ini ya, sains dan agama ini. Kadang-kadang sering jadi konflik. Jadi yang agama mungkin memandang sains itu kurang bermakna, sementara yang sains sering memandang agama itu omong kosong saja. Sehingga terus secara tidak sadar sering ada konflik-konflik, tabrakan-tabrakan. Seolah-olah kita harus milih sains apa milih agama. Seolah-olah kalau sudah milih sains itu terus tidak penting lagi agama. Atau kalau sudah agamanya kuat, buat apa sains? Maka kata Martin Luther ini ya, sains investigate. Ya memang ilmu sains itu menginvestigasi, meneliti, menelaah. Tapi religion interpret. Agamalah yang menginterpretasi, memberi makna. Sains memberi seseorang pengetahuan. Dan pengetahuan itu power. Kalau kita tidak ngerti ilmunya ya kita lemah. Dalam hal apa saja. Sementara agama memberi kita kebijaksanaan. Dan kata beliau, which is control. Yang ini merupakan kontrolnya. Jadi sains kekuatannya, agama yang memberi kebijaksanaan, mengontrol. Kalau istilah otomotif mungkin sains itu yang ngegas, agama yang ngerem. Nah, sains berhubungan dengan fakta-fakta, agama berhubungan dengan nilai-nilai. Dua-duanya tidak tabrakan, bukan saingan, bukan rival. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Jadi kita ya perlu dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu. Kenapa? Kita hidup ini kan tidak sekedar bicara faktanya bagaimana, tapi juga perlu maknanya apa. Misalnya, apa ya? Teh ini teh loh ya, bukan kopi. Teh ini ya faktanya ya teh sama gula. Nah, terus teh ini kurang elit Pak, masa Pak Faiz minumnya teh kayak gini. Atau teh itu kurang sehat Pak, kalau masa Pak Faiz minumnya teh yang pahit seperti itu dan sebagainya. Ini kan makna dari kita. Faktanya ini sih, tapi kan values, nilai dari kita. Apakah sopan atau tidak minumnya seperti ini, itu kan berhubungan dengan values, berhubungan dengan nilai. Hidup kita tidak berhenti di fakta, kita perlu makna. Di situ agama bermain. Tapi juga tidak sekedar makna, mau memaknai apa kalau faktanya keliru, faktanya tidak jelas. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Jadi satu quotes kecil ini mungkin bisa membantu teman-teman kalau ada yang tanya, duluan mana sains atau agama? Mana lebih penting sains atau agama? Ya dua-duanya penting. Apalagi kalau sains itu kemudian luas definisinya, tidak sekedar ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam, tapi juga ilmu sosial, ilmu humaniora, bahkan ilmu agama. Oke. Nah, keprihatinannya Martin Luther itu di quote yang kedua. Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missile and misguided man. Hari ini daya ilmiah kita luar biasa, melampaui daya spiritual kita. Kita bisa membuat peluru kendali, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri.
Mengendalikan peluru kita bisa, mengendalikan misil kita bisa, tapi mengendalikan diri kita sering tidak bisa. Ini mengkritik ya kita selama ini ya banyak sih teknologi-teknologi luar biasa yang itu kan terus blunder, malah menghancurkan kita. Kenapa bisa begitu? Tidak sebanding ternyata perkembangan sains dengan perkembangan jiwa, perkembangan spiritual kita. Terus kita tidak siap. Akhirnya apa? Yo, yang harusnya memudahkan hidup malah jadi problem hidup. Nambah masalah baru. Harusnya dia hadir jadi solusi, tapi dia malah kemudian jadi problem. Nah, ini ketika sains maupun agama porsinya tidak sesuai dengan yang ideal. Oke, baik. Ini pengantar saja kok tiba-tiba saya tambahi ini tadi sebelum masuk ke sini ya. Karena saya lihat kok quote ini menarik. Ya kalau dikait-kaitkan dengan perdamaian ya ada saja. Karena ya perdamaian hari ini kan ya situasi keras tidak damai atau damai kan banyak berhubungan dengan sains maupun agama kalau hari ini. Baik, bismillah ya kita mulai. Saya akan mengawali untuk mengambil filosofi-filosofi hidup dari Martin Luther ini yang nanti berhubungan dengan perdamaian. Dia ini luar biasa perjuangannya sampai nanti beliau tewas dibunuh. Setelah beliau terbunuh itu terjadi kerusuhan massal di mana-mana, banyak yang tidak terima. Beliau memang meninggalnya belum terlalu tua. Beliau lahir 1929 dan nanti meninggal 1968. Beliau terbunuh 4 April dan lahirnya 15 Januari. Hari lahirnya Martin Luther nanti di Amerika bagian tertentu ada hari libur. Hari Martin Luther King. Karena banyak jasa-jasa beliau. Yang terkenal kan pidato-pidato beliau, orasi-orasi beliau, termasuk surat-surat beliau waktu di penjara. Nah, malam hari ini mungkin sumbernya lebih banyak dari pidato-pidato, surat-surat. Jadi nanti ada kutipan-kutipan kecil dari kalimat-kalimat beliau. Jadi malam hari ini isinya bertaburan quotes-quotes. Jadi senang kan teman-teman nanti. Motongnya kan enak, mbok pilih sesuai kebutuhanmu. Tergantung musuhmu siapa kan ngono, mau nyindir sapa wis ayo mbok ambil quotes sing ndi kan ngono biasa hari ini kan. Jadi wis sak karepmu lah pokoke. Kamu cari sendiri versimu yang cocok. Baik. Prinsip hidup, filosofi hidup yang luar biasa dari beliau yang pertama menurut saya, beliau pernah berpidato yang judulnya terkenal sekali yaitu I have a dream. Aku punya mimpi. Beliau melihat situasi masyarakat di sekelilingnya sama sekali tidak ideal. Ada banyak penindasan-penindasan, ketidakadilan-ketidakadilan. Maka terkenal sekali pidato beliau, I have a dream. Aku punya mimpi. Ini menurut saya luar biasa. Mari mengawali hidup ini dengan mimpi-mimpi. Jadi banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik. Saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Tapi saya tidak yakin yang hadir malam hari ini ada tidak kira-kira yang berani bercita-cita jadi presiden misalnya. Tidak berani ya, kamu pikiranmu, tidak mungkin Pak, mosok saya presiden kan, pikiranmu. Ada tidak yang misalnya lah jadi ketua PBB kah atau jadi apa, kan tidak berani. Paling cita-citamu ya pokoknya lulus nanti dapat kerja, terus nikah Pak, terus punya rumah, terus beli mobil, jalan-jalan sama keluarga. Mungkin itu cita-citamu. Maka disindir oleh Martin Luther, bermimpilah. Masa mimpi saja tidak berani? Wong mimpi itu gratis loh.
Kenapa tidak berani? Sebesar mungkin, sehebat mungkin. Ini sudah bolak-balik disampaikan kok, bukan luar biasa. Ketika kalian diminta untuk bermimpi, seperti apapun mimpimu sah, valid. Jangan merasa, apa pantas Pak saya bermimpi ini, pantas. Tapi yang baik-baik ya, jangan mimpi yang negatif-negatif. Nanti disuruh mimpi besar kamu, saya ingin jadi ketua gangster apa ketua, nggak gitu. Jadi yang baik-baik ya, mimpi sing apik-apik. Jadi kata beliau, mari belajar bermimpi besar. Tidak peduli mimpinya apa, ayo belajar pede pada mimpi kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impian itu. Seperti Pak Karno kan yang ketika memprovokasi anak-anak muda kan kita disuruh bermimpilah setinggi langit. Kalau ternyata gagal jatuh, ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kamu ndak usah tanya tinggi mana langit sama bintang. Urusannya beda itu. Pokoknya maksudnya kalau mimpimu tinggi, ya seandainya gagal kan kamu masih tetap ndak rendah. Kalau mimpimu jadi presiden, kamu berjuang ke sana, ya misalnya meleset, ya bisa lah jadi menteri, apa paling tidak jadi bupati kan gitu. Tapi kalau cita-citamu cuma RW, ya kok meleset ya jadi RT ya akhirnya. Jadi maka yang tinggi mimpinya. Jadi oke. Mimpi besar beliau apa? Mimpi kesetaraan tadi kata beliau, saya bermimpi bahwa keempat anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka. Jadi semoga nanti ada situasi nyaman untuk anak-anakku, sehingga mereka tidak dilihat kulitnya, tapi dilihat kualitasnya, karakternya. Jadi tidak dilihat casingnya. Nah, ya mungkin hari ini mimpi itu kita sebut sebagian besar terwujud. Meskipun masih ada kadang-kadang fenomena rasisme. Tapi sebagian besar orang sudah tahu bahwa rasisme itu negatif. Itu alhamdulillah kan. Padahal ini mimpi rasanya zaman itu tidak terbayang. Mungkin masih ada mental sisa-sisa era perbudakan. Tapi toh ketika diimpikan, diperjuangkan, akhirnya kan zaman ikut membantu sampai hari ini situasinya sudah berubah drastis dibandingkan zaman itu. Maka yang pertama, beranilah bermimpi. Yang kedua, kalau ini ada di semua tokoh perdamaian kemarin ya, pendidikan. Ya belajar. Jadi bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter, tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral, ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak. Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki. Itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel. Meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik, dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya benar dan pener. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu patos.
jadi logos, etos, patos. Ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos, kapasitas diri, moralitas, dan juga patos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih 3 aspek ini. Logos, etos, dan patos. Ini kapan-kapan kita belajar ini. Ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi. Jadi, ya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa, ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya, memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa, ya kita harus tahu. Jadi jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dhuwur-dhuwur mau pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini berangkat dari keprihatinan. Banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial, pikirannya cerdas luar biasa. Hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan itu karakter, kecerdasan. Yang kedua harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang malas berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir malas. Gini saja contohnya kalian ya. Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian lah, CPNS apa ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ayo. Ya kan, kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan. Kenapa? Males mikir. Gitu. Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian, di buku ada loh ya, coba dibaca sendiri, apa kamu baca itu? Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang sebagai nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri, ke kanan. Karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir dia terima matengnya.
Ya contoh paling gampang ya ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain dengerin Pak Faiz kira-kira ngono lah isine. Karena sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah, maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan, Carl Gustav Jung, ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini nggak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi ya, tapi harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, tidak akan jadi apa-apa. Prinsip ketiga. Ini juga penting. Punya makna hidup, punya tujuan hidup. Kalian mengorientasikan dirimu kemana? Ingin jadi apa? Ini makna hidup dan tujuan hidup. Kata beliau, gimana sih Pak untuk mendeteksi tujuan hidupku apa? Coba ya kamu tanya pakai quotes-nya Martin Luther ini. Saya sampaikan pada kamu bahwa jika seseorang belum menemukan yang membuatnya rela mati, maka ia tidak layak untuk hidup. Nah, coba kamu cek ya, dalam hidupmu apa yang menurut kamu, saya mati tidak apa-apa Pak demi ini. Itu tujuan. Jadi apa, mungkin bisa Tuhan, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa negara atau apapun. Itu namanya tujuan hidup. Tapi kalau kalian tidak nemu sama sekali yang seperti ini, berarti kalian belum punya sebenarnya tujuan yang akan kamu tuju mati-matian. Nah, orang yang tidak punya yang seperti ini, tidak punya tujuan, tidak punya makna, ya sulit untuk hidup serius. Ya sederhananya ketika dia sulit hidup serius, berarti ya sulit maju, sulit diajak maju. Oh ya dia tidak punya tujuan. Alah Pak, ngapain repot-repot, mau ya senang-senang aja lah, kita nikmati saja hidup ini. Mungkin begitu mudahmu. Coba kamu tanya nanti ya, wah saya punya banyak Pak, orang tua, Tuhan, pacar, lumayan kamu tujuanmu banyak. Jadi untuk apa saja kamu rela bahkan mengorbankan nyawamu. Kamu rela berkorban. Nah itu nanti jadi tujuanmu. Itu biasanya berhubungan dengan pemaknaan-pemaknaan hidupmu. Kenapa sih kok orang tua? Iya Pak, karena orang tua bagi saya adalah bla 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 bla. Kenapa kok Tuhan? Iya Pak, karena Tuhan adalah, itu pasti itu namanya pemaknaan hidup. Jadi ayo punya makna, punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tidak, hidupmu akan hampa. Hari ini banyak anak-anak muda, saya membaca di beberapa artikel itu, yang mengalami krisis identitas, merasa hidupnya hampa. Biasanya hidup yang hampa itu karena dia tidak punya tujuan lagi. Mau apa terusan? Maka jangan kaget, kadang-kadang kan banyak cerita-cerita seperti ada artis di Korea yang sebenarnya cantik, ganteng, kaya raya, terkenal, dipuja banyak orang, malah bunuh diri. Kok ndak eman-eman ya? Wong saya saja yang jelek, miskin, ndak lulus-lulus itu, masih bisa ketawa-ketawa, ngopi, ngafe, kok dia malah bunuh diri. Nyari apa dia? Biasanya ketika dia hampa makna, hampa tujuan. Dia tidak bisa jawab, hidup ini mau apa lagi, untuk apa. Itulah. Kalian mungkin, wah saya ingin punya uang banyak Pak. Dia uangnya sudah banyak. Saya ingin terkenal, dia tiap hari viral. Saya ingin jadi, terus dia terus merasa hamba. Semuanya saya sudah dapat, oh, hanya cuma ini ya. Nah itu kegelisahan. Mungkin kalian sering merasa itu. Kalau kalian merasa tiba-tiba kamu merasa hamba hidupmu, merasa bete, bad mood, pol, coba dicek. Dalam hidupku hari ini, untuk apa dan untuk siapa sih aku rela berkorban? Nah mungkin, wah aku boleh hancur tapi jangan sampai orang tuaku kecewa. Nah itu berarti ada tujuan kamu. Aku boleh gagal tapi semoga pacarku tidak.
karena dia harus bahagia misalnya. Ya, paling tidak kamu punya sendenan, punya gantungan. Apalagi untuk Tuhan, untuk agama, untuk bangsa, ya monggo saja. Tapi penting kalian punya tujuan hidup, punya makna hidup. Martin Luther King ini betapa istiqomahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil karena beliau sadar benar itulah panggilan hidupnya. Pemaknaan dan tujuan hidupnya ke arah sana. Maka kata beliau selanjutnya menarik. Tujuan ya tidak harus tinggi. Kata beliau, jadilah semak jika tidak bisa menjadi pohon. Jika tak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak saja. Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Karena bukan berdasarkan ukuran kita menang atau gagal. Jadilah yang terbaik dari apapun dirimu. Jadi ayolah punya tujuan. Tujuan besar, tujuan kecil, makna luar biasa atau makna biasa-biasa, tidak masalah. Pak, saya tidak bisa Pak memaknai hidup yang luar biasa, yang dalam. Pokoknya hidup saya itu maknanya biasa saja Pak. Ya pokoknya dilakoni, yang penting disyukuri apa saja gitu tok Pak. Ya tidak apa-apa, tidak harus luar biasa. Yang penting kamu punya makna. Jadi kalau tidak bisa jadi pohon tinggi, ya jadilah semak-semak juga tidak apa-apa. Sih penting urip. Jangan putus asa dengan hidup. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi jangan sampai putus asa. Ini agak memprihatinkan belakangan. Katanya tingkat depresi, tingkat bunuh diri itu tambah lama tambah meningkat. Yes. Boleh kamu merancang hidupmu seperti apapun. Kamu kelola seperti apapun. Asal jangan putus asa. Itu saja. Jangan kecewa, jangan putus asa. Baik, saya lanjutkan. Masih di prinsip ya. Nah, ini juga menurut saya penting. Tuntunan dari beliau. Hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik. Faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya. Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya tidak. Terus ruwet, apa terus saya tidak baik saja Pak. Tapi tidak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Jadi, kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, tidak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja mikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak enggak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya terus jadinya kan itu enggak nikah-nikah. Kan ada orang enggak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah, jalan.
Ya kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kamu. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku tidak ada yang berangkat gimana ya? Itu bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulaian. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita. Kata orang-orang stoik kan, ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita. Siapa sih yang, yos kuasaku yo ujian garap saisane, hasilnya berapa ya monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Jadi yakin dulu, ya kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Jadi karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya. Maka jalan paling aman, faith. Percaya dulu, lebih enak. Nah, kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau ya tidak bergerak-bergerak. Diskusi terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Oh, diskusi seminar di mana-mana. Nih yang miskin tetap miskin. Isinya seminar terus. Nah, ya kan, caranya begini loh, caranya gini. Oh, itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jalan. Jadi itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan. Ya selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Walah, kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar. Oke, ini prinsip yang keempat. Prinsip kelima, ini sebelum ke perdamaian ya. Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan tadi. Yang penting jangan menyerah. Tadi saya sebut jangan putus asa itu ya. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus.
Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus, aku sekali-sekali pengen ganti forum, forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Jadi maka prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman. Tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi-kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa. Tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan. Tapi masih istiqomah menunjukkan dia orang kuat. Baik, saya malam hari ini agak batuk. Jadi, itu kan jadi kelihatan tantangannya batuk tapi ya tetap ngaji. Nah ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak sama saya. Saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya, apa ya tetap ngaji apa diliburkan. Saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak gitu. Ya, kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya ikut. Nah, kalau prinsipmu begitu yo kamu ndak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian ndak berani bermimpi. Ndak apa-apa, ndak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo saya pingin dua pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau ndak presiden misalnya. Loh ya ndak masalah cita-cita tinggi. Baik. Kayak ini prinsip-prinsip hidup yang penting sebelum berjuang seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King tadi. Sekarang kita mulai belajar perdamaian. Ada beberapa syarat untuk bisa mewujudkan perdamaian menurut Martin Luther. Yang pertama apa? Persaudaraan. Persaudaraan kemanusiaan. Tidak mungkin lahir perdamaian kalau di antara kita tidak merasa sebagai saudara, paling tidak saudara sesama manusia. Kita belakangan sering melihat perbedaan di antara kita, bukan persaudaraan di antara kita. Dan itu cirinya manusia. Kata Martin Luther, we must live together as brothers or perish together as fools.
Pilihan kita cuma dua. Kita harus hidup bersama sebagai saudara atau hancur bersama seperti orang bodoh. Jadi kita akan sering perilaku kita kayak orang bodoh. Wong jelas-jelas saudara sebangsa, setanah air, bahkan mungkin seagama, bahkan mungkin paling tidak sesama manusia. Kok kita milih tidak bersaudara, lebih suka berkonflik yang akhirnya kita sama-sama hancur? Itu yang kata Martin Luther, kita ini kayak orang bodoh, ndak pinter. Nanti beliau melanjutkan begini, kita telah terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Kita punya pesawat terbang, kita punya kapal, itu kan terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Tapi kita belum belajar satu tindakan sederhana, yaitu berjalan di bumi seperti saudara. Kita sering menampilkan diri kita sebagai musuh seseorang, sebagai yang lebih tinggi dari yang lain, sebagai yang lebih hebat, sebagai yang harus menaklukkan ini, menaklukkan itu, mengalahkan dia, memenangkan mereka, dan lain sebagainya. Ini kata beliau, hal kecil saja kita belum bisa ternyata, yaitu apa? Hidup bersaudara. Kita membanggakan bisa menaklukkan udara seperti burung, bisa menaklukkan air seperti ikan, tapi bersaudara kita tidak bisa. Ini yang disebut tadi ironis. Ini nyambung dengan quote yang awal tadi. Sain kita luar biasa, tapi spiritualitas kita rendah. Kata beliau, orang belum disebut hidup sampai dia mampu melampaui batasan sempit dari kepentingan individualistisnya menuju kepentingan yang lebih luas bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita ingin disebut seseorang yang hidup, kita harus melampaui individualitas kita, memikirkan juga kepentingan yang lebih luas, tidak hanya ego kita. Kata beliau, orang gagal rukun karena mereka takut satu sama lain. Kenapa orang takut satu sama lain? Karena tidak kenal satu sama lain. Kenapa tidak kenal satu sama lain? Karena mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Ya, kita sering pakai istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi meskipun ada kan masih belum kenal, tapi sering ngaji, sering lihat, rasanya sudah sayang. Itu beda kasus ya. Oke, jadi kita itu sesama saudara, rasanya kok tidak kayak saudara sih. Kita jarang berkomunikasi. Akhirnya kita tidak saling paham tentang masing-masing kita. Karena tidak saling paham, terus kita saling takut. Jangan-jangan dia mau nyerang aku, jangan-jangan dia mau menjatuhkan aku, jangan-jangan dia mau menghancurkan aku. Jadi dalam hidup ini kita lebih sering waspada, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan. Akhirnya kita baper. Kalau ada temennya WA dibaca bolak-balik, ini melecehkan aku, apa ngeritik aku, apa guyon, apa. Nah kan kita gitu, karena kita perspektif negatif. Jadi kita tidak nyambung dengan saudara-saudara kita sendiri. Ego kita kuat. Maka kata Martin Luther, mari membangun jembatan, bukan tembok. Kita lebih banyak membangun tembok-tembok. Kadang-kadang sudah sama-sama satu organisasi, itu pun di dalam organisasi ada kubu-kubu lagi. Di dalam kubu itu ada kelompok-kelompok lagi. Dalam kelompok itu ada grup WA sendiri-sendiri. Ini kan namanya kita sering bangun tembok-tembok. Jadi ayolah kita bangun jembatan. Jangan hanya tembok-tembok.
Baik, ini prinsip pertama untuk perdamaian. Kalau kita sulit bersaudara, sulit kita berdamai. Bahwa berbeda, ya biasa saja, toh wajar saja, toh tinggal dikomunikasikan, disampaikan, kemudian saling menghargai. Tapi ketika komunikasi tidak jalan, ya pasti saling salah paham. Kalau kita merasa tidak paham, apalagi kita merasa terancam, muncul ketakutan-ketakutan, ya pasti mudah konflik. Ini yang belakangan sering terjadi. Prinsip kedua, wah, kalau ini sudah apal ya, tapi pokoknya anak-anak ngaji filsafat apalannya cinta. Karena di setiap tema selalu ada cintanya. Tidak apa-apa ya, memang itu puncaknya relasi yang paling ideal itu kan cinta. Kata Martin Luther, kenapa kita harus mencintai? Kata beliau, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya. Kebencian melumpuhkan kehidupan. Cinta melepaskannya. Kebencian mengacaukan kehidupan. Cinta menyelaraskannya. Kebencian menggelapkan kehidupan, cinta meneranginya. Ini syair itu kalau cinta kok jadi indah ya. Iya, ndak Jalaluddin Rumi, ndak Martin Luther King, kalimat-kalimatnya jadi puitis. Jadi cinta juga prasyarat untuk bisa perdamaian. Ya kita harus mampu menumbuhkan jiwa yang mencintai. Ada quote menarik dari beliau, let no man pull you so low as to hate him. Jangan biarkan orang menyeretmu terlalu rendah sehingga engkau membencinya. Maksudnya apa? Hindari momen-momen apapun, situasi apapun yang membuat kita membenci orang lain. Termasuk hindari ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketidakadilan dan penindasan itu membuat kita benci orang lain. Ketika ada momen tidak adil misalnya, atau kita yang ditidakadili, itu kan ya membuat momen kebencian lahir. Kita benci dia, kita benci mereka. Maka ketika ada ketidakadilan, ketika ada penindasan, ayo kita perjuangkan agar habis segala ketidakadilan itu. Demi apa? Biar kita tidak saling benci. Karena akarnya kebencian itu antara lain ya adanya ketidakadilan. Maka jangan biarkan dirimu ditarik terlalu rendah, direndahkan, ditindas, sehingga engkau membenci orang. Jadi kalau ada penindasan jangan diam saja. Kalau ada ketidakadilan jangan diam saja. Karena kalau diam saja kamu membiarkan kebencian lahir. Karena gandeng itu kan ketidakadilan dengan kebencian. Karena ada penjajah yang menjajah kita, maka kita benci dengan orang yang menjajah. Lahir kebencian-kebencian. Maka segala momen yang memungkinkan lahirnya kebencian, ayo kita musnahkan demi perdamaian. Ini prinsip kedua, prinsip cinta. Kita lanjutkan biar nanti tuntas materinya. Yang ketiga tentu saja keadilan. Jadi ini 3 prinsip yang jadi prasyaratnya perdamaian. Yang pertama tadi persaudaraan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan. The true peace is not merely the absence of tension. Kedamaian yang sejati itu bukan hanya tidak ada ketegangan, tapi munculnya atau hadirnya keadilan.
Jadi memang syaratnya damai ya adil. Pak, di sini ada penindasan Pak, tapi tenang kok Pak situasinya. Oh, tetap itu namanya tidak disebut damai. Penindasan itu sendiri, ketidakadilan itu sendiri ya kekerasan, tidak bisa disebut damai. Jadi syarat perdamaian yang ketiga, keadilan. Tidak mungkin ada ketidakadilan kok damai. Tidak adil Pak tapi damai, itu biasanya ya suara-suara yang mau bicara, mau ribut dibungkam. Nah, mau minum tidak boleh. Kalau ini kan kita adil, minum boleh saja. Oke, kalian juga boleh minum, tidak apa-apa. Kalau ada. Terus ya, jadi yang ketiga keadilan. Kata beliau begini loh. Sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dari periode transisi sosial ini bukanlah teriakan keras orang-orang jahat, tetapi kebisuan yang mengerikan dari orang-orang baik. Jadi orang jahat teriak-teriak, orang jahat merusak, itu wajar saja. Tapi lah kok orang baik diam saja. Itu tragedi terbesar, kata Martin Luther. Ketidakadilan di satu tempat merupakan ancaman terhadap keadilan di semua tempat. Jadi kalau ada satu saja ketidakadilan terjadi, jangan anggap itu itu di sana Bapak tidak adil, di sini masih sangat adil. Jangan lupa bahwa itu ketidakadilan di sana itu adalah ancaman terhadap keadilan yang sekarang ada di sini. Presidennya sih di sana, lama-lama bisa nular ke sini. Kita terjebak dalam jaringan mutualitas yang tidak terhindarkan. Terikat dalam satu kesatuan takdir. Apapun yang mempengaruhi seseorang secara langsung akan mempengaruhi semuanya secara tidak langsung. Di sana misalnya ada kasus apa wis yang rame hari ini, pembulian. Sekarang banyak cerita pembulian ya. Sekarang kok jadi banyak Pak kasus-kasus pembulian. Ya mungkin awalnya cuma di sana, tapi lama-lama mode bully itu terus menjalar kemana-mana. Kenapa? Kita ini saling terkait. Mungkin orang tertentu membaca, wah kok asik ya ngerjai teman kayak gitu, terus nularlah ke sini. Apa wis yang kemarin rame sampai hari ini, budaya ngeprank. Mungkin awalnya yang ngeprank itu hanya satu channel di sini, terus viral rame. Wah kok asik ya ada prank-prankan bohongi orang sampai jungle-jungle itu. Oh terus tak bikin juga di sini nular. Nanti di sana juga ikut. Wah kurang kreatif, saya lebih kreatif ngepranknya. Terlalu lama terus di mana-mana lahir. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat yang lain. Jangan dibiarkan. Jadi, mesti nanti menjalar kemana-mana. Itu kayak apa wis contoh sederhana kalian di kampus itu misalnya ada dosen. Kamu curang. Tapi dosennya sangat baik. Terus karena meskipun kamu curang enggak apa-apa lah kamu curang, kamu tetap lulus dengan nilai A misalnya. Nah, dosen satunya melihat dosen itu, wah, dosen itu kok mahasiswa curang malah dikasih nilai A. Nanti kalau saya tak kasih nilai jelek mahasiswa ini, saya kalah populer sama dosen itu. Berarti tak kasih A juga lah. Terus menjalar kemana-mana. Jadi mungkin kamu adu-adu juga. Pak, saya sama dosen itu dikasih A Pak meskipun absennya kurang. Masa kalau di Bapak mahal sekali nilainya. Ketidakadilan di satu tempat menjalar kemana-mana. Alah wong gitu saja kok marah. Di sana itu lebih dari itu juga bisa. Menjalar. Maka jangan toleran kalau dengan ketidakadilan. Barang siapa yang secara pasif menerima kejahatan,
sama-sama terlibat di dalamnya. Sama halnya dengan orang yang turut serta melakukan kejahatan. Dia yang menerima kejahatan tanpa memprotesnya sebenarnya bekerja sama dengannya. Makanya kalau dalam Islam itu man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, ketidakadilan, maka harus bergerak untuk mengubah, mengatasi. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya kalau tidak mampu dengan mulut cukup. Kalau masih tidak mampu, siapalah saya, Pak. Itu yang mungkar orang besar-besar semua. Ya paling tidak dengan hati kita. Hati kita yang ingkar. Saya tidak setuju pokoknya. Yang seperti itu. Nah, itu solusi menurut saya cerdas. Karena kadang-kadang ya kita ngomong bisa terancam juga sih. Ya paling tidak hati lah. Semoga yang hati ini kita tidak nawar. Kadang-kadang hati juga kan kita nawar. Kalau hati kan tidak ada yang tahu, tidak masalah. Baik, ini prasyarat 3. Ini rasanya sederhana tapi ya tidak gampang. Perdamaian sejati akan lahir kalau diawali situasi keadilan, relasi yang penuh cinta dan persaudaraan. Ini 3 prasyarat utama demi lahirnya perdamaian. Yuk kita lanjut. Nah sekarang kita ke inti filosofinya. Filosofi non-violence. Filsafat tentang tanpa kekerasan. Ini beliau banyak diinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Minggu depan kita pungkasi tema kita dengan pelopor pionir gurunya semua model gerakan tanpa kekerasan yang 1 bulan ini kita bahas, Mahatma Gandhi. Nah kata beliau, it is no longer a choice, my friend, between violence or non-violence. It is either non-violence or non-existent. Jadi gini loh teman-teman, ini bukan pilihan. Jadi perjuangan kita itu bukan milih berjuang secara keras atau berjuang tidak keras. Tidak begitu. Tapi pilihannya adalah berjuang tanpa kekerasan atau kita hancur semua. Maksudnya apa? Ya kalau kita milih kekerasan, ya habis kita, hancur semua. Kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan. Menyakiti dibalas menyakiti, akhirnya kita hancur semua, habis semua, non-existent. Jadi jangan dipilih, Pak, enaknya ini berjuang kekerasan atau non-kekerasan. Tidak begitu. Kamu harus milih tetap non-kekerasan. Kenapa? Karena kalau kamu milih kekerasan, sama saja levelnya dengan yang sebelumnya ingin kamu atasi. Jadi pilihannya adalah tanpa kekerasan atau hancur semua kita, non-existent. Jadi bahwa ada yang harus kita ingatkan, ada yang harus kita luruskan, ya. Tapi jangan pakai kekerasan. Gerakannya Martin Luther ini, ya beliau modelnya memang aksi. Ada aksi jalan, ada aksi duduk, ada aksi mogok, tapi tidak keras, tidak menyakiti orang. Ya biasa saja jalan menyuarakan aspirasinya. Pernah berjalan sampai di jalan tol, ceritanya sampai 87 kilo bikin long march untuk mengutarakan gagasannya. Pernah ada istilah pemogokan supir-supir bis karena ada cerita seorang perempuan kulit hitam sudah dapat tempat duduk, diminta oleh kulit putih dia harus pindah karena itu tempat duduknya. Dia tidak mau. Akhirnya dia dilaporkan, urusan polisi, di penjara. Meledaklah demo dan lain sebagainya. Nah, ketidakadilan dilawan, tapi perlawanan yang tanpa kekerasan.
Jangan pakai kekerasan. Nanti ada argumennya panjang. Kata beliau begini, saya ingin dunia yang lebih baik. Saya ingin keadilan. Saya menginginkan persaudaraan. Saya menginginkan kebenaran. Dan ketika orang menginginkan hal-hal tersebut, dia tidak akan pernah menganjurkan kekerasan. Kok orang ingin persaudaraan, ingin keadilan, ingin kebenaran, menganjurkan kekerasan, ya dia tidak akan sampai pada 3 hal mulia itu. Kenapa begitu? Sebab dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang bunuh, kamu balas dendam, orang ini kamu bunuh. Ya kamu berhasil membunuh seorang pembunuh. Tapi peristiwa pembunuhan itu sendiri kan berlanjut. Jadi dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak membunuh pembunuhan. Dengan kekerasan kamu mungkin membunuh seorang pembohong, tapi kamu tidak dapat menegakkan kejujuran. Mungkin kita membunuh seorang pembenci, tapi kita tidak bisa membunuh kebencian. Jadi ya mengikuti seperti Mahatma Gandhi, beliau punya kalimat ya, kalau mata dibalas mata, terus begitu semua orang pada akhirnya akan buta. Jadi wah, saya tidak terima saya dikhianati. Balas saja, tak balas mengkhianati. Wah, nanti yang sini juga begitu. Balas membalas terus, sakit menyakiti terus. Ya mungkin kita puas membalas sakit hati kita, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pasanganku kok selingkuh? Emangnya aku tidak bisa, tak balas aku selingkuh juga biar dia sakit. Sama-sama menyakiti akhirnya, tapi kan akar masalahnya tidak hilang. Jadi ini yang disebut, ya kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan itu sendiri dengan kekerasan. Kegelapan tidak bisa memadamkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa perjuangan melawan ketidakadilan tadi harus dengan tanpa kekerasan. Ini memang berat. Kalau dibayangkan itu menjalankannya sulit sekali. Kita itu cenderung ingin membalas. Oke, kita lanjutkan. Apa sih alasannya kenapa tanpa kekerasan? Ini ada beberapa logik. Nanti teman-teman boleh direnungi, boleh didiskusikan. Yang pertama, kekerasan itu kalau dalam pelajaran moral itu tidak disebut tidak bermoral. Kenapa? Karena kekerasan itu tumbuhnya dalam ranah kebencian. Apakah kekerasan dari orang jahat atau orang baik itu kan muncul dari ranah kebencian. Ini seperti memadamkan api dengan bensin. Memadamkan api, sekarang tidak ada bensin ya. Memadamkan api dengan pertalite atau pertamax. Jadi terbakarnya tambah besar. Jadi awalnya mungkin peristiwa pemukulan 1. Nah, dibalas ya jadi pemukulan 2. Dibalas lagi pemukulan 3, pemukulan 4. Dan tidak akan ada akhirnya sampai dua-duanya hancur. Dua-duanya bonyok, tidak ada yang bisa bangun baru selesai. Jadi kekerasan itu tumbuh di tanah kebencian. Dan orang yang selamat merasakan kepahitan, orang yang menang berubah jiwanya jadi brutal. Jadi kalian misalnya, Pak ini diingatkan baik-baik, tidak bisa ya Pak. Sekali-sekali perlu dikasih pelajaran misalnya.
Nah, yang kamu kasih pelajaran, ya memang dia sakit, mungkin dia juga kapok, tidak berani lagi kalau ada kamu. Tapi kamu juga berubah jadi brutal. Kamu berubah jadi buas. Jangan dikira jiwamu tidak berubah. Awalnya sih kamu baik, tapi begitu kamu membalas, jiwamu sekarang berubah. Alasan pertama itu. Alasan kedua, tanpa kekerasan adalah satu komitmen seseorang pada jalan cinta. Jadi orang yang mampu melakukan perjuangan dengan jalan tanpa kekerasan, ini membuktikan jiwanya adalah jiwa yang penuh cinta. Jadi menunjukkan orang yang bisa berempati, tidak hanya mementingkan egonya. Jadi perjuangan tanpa kekerasan itu pembuktian bahwa cinta juga bisa aktif, bisa aktual dalam penegakan keadilan. Selama ini orang menganggap menegakkan keadilan itu dengan memerangi, dengan menaklukkan, dengan menjatuhkan. Isinya selalu itu. Jarang orang, mari kita kalahkan para penjajah dengan cara mencintai mereka. Tidak ketemu. Kamu di buku-buku pelajaran tidak ada. Tapi nanti coba kamu baca minggu depan, ya ada Mahatma Gandhi bisa melawan penjajahan Inggris, atau beliau Martin Luther ini melawan kuatnya kulit putih yang menjajah kulit hitam. Ternyata ya dengan jalan cinta bisa. Kadang-kadang kita lebih takluk dengan perbuatan baik, rasa cinta dari orang lain daripada makian, serangan dari orang lain. Itu argumen kedua. Argumen ketiga, tanpa kekerasan itu jangan dikira lemah. Ada orang bilang, kalau kita dipukul tidak balas berarti kita lemah, Pak. Berarti kita pengecut, Pak. Kalau versi Martin Luther tidak begitu. Jangan dikira tanpa kekerasan itu gampang. Justru jauh lebih sulit. Kalau sekedar dipukul, balas mukul gampang. Tidak pakai mikir, asal kuat saja mesti berani. Kecuali musuhnya gede gitu. Tapi kalau untuk tanpa kekerasan, kan kamu butuh daya tahan diri yang luar biasa. Butuh kekuatan ngerem, kekuatan ngempet kalau bahasa Jawanya. Kekuatan menahan. Itu hanya orang-orang kuat yang bisa. Jadi jangan dikira praktek anti kekerasan itu simpel saja. Gampang Pak, saya tidak ngapa-ngapain kan sudah. Ya kamu kira, coba nggak ngapa-ngapain itu apa ndak gatel luar biasa hatimu, ndak kerasnya hatimu untuk membalas itu kan kamu sulit sekali menahannya. Jadi yang ketiga, tanpa kekerasan itu sulit dan bukan untuk orang-orang yang kita sebut lemah dan pengecut, enggak. Justru ini orang kuat yang bisa melakukan ini. Jadi ini 3 alasan sudah kenapa harus tanpa kekerasan. Tambah lagi 3. Yang keempat, tanpa kekerasan itu berarti kita mempertahankan kemanusiaan kita sambil menjaga martabat kemanusiaannya orang lain. Tapi kalau kita nekat dengan jalan kekerasan, ya kita melupakan kemanusiaan kita dan tidak peduli kemanusiaannya orang lain. Ini alasan keempat. Yang kelima, tanpa kekerasan itu diarahkan tidak pada orang sebenarnya, justru pada kejahatannya. Kalau kita keras itu kan ke orang, tapi tanpa kekerasan itu untuk melemahkan kejahatannya.
Jadi tanpa kekerasan diarahkan melawan kekuatan jahat. Bukan melawan orang yang kebetulan melakukan kejahatan. Kan banyak orang itu yang melakukan kejahatan tidak karena sengaja misalnya. Atau dia jahat sih tapi bagian tertentu hidupnya sebenarnya orang baik, seperti minggu lalu ketika kita belajar Syekh Badi'uzzaman Said Nursi kan, orang itu totalitas hidupnya kan tidak mungkin jahat semua, mesti ada sisi-sisi baiknya. Tapi kan kita saja yang menilai terus orang jahat, padahal orang jahat toh ada baiknya juga. Sebagaimana kita yang merasa baik, banyak jahatnya juga. Jadi yang kita lawan apa? Perbuatan jahatnya. Gimana caranya perbuatan jahat ini terhenti? Bukan sekedar menyakiti orangnya yang kebetulan melakukan kejahatan. Jadi kalau sekedar melampiaskan kejengkelan kita, kemarahan kita, ya orangnya. Tapi kan ini tidak menyelesaikan masalah. Ayo kita cari akarnya. Kenapa kejahatan ini muncul? Kenapa kok banyak orang mencuri misalnya? Jangan-jangan situasi sosialnya memang tidak adil sehingga dia kepepet mencuri. Atau jangan-jangan masyarakat sudah mulai tidak saling peduli sehingga pencurian bisa jalan. Kita cari akarnya. Tidak sekedar menghukum orang yang kebetulan melakukan kesalahan. Kenapa sih kok orang-orang hari ini itu mudah sekali mencela, memaki, menjatuhkan nama dan martabat orang lain misalnya? Kita pernah tidak mencoba mencari akarnya di mana situasi ini? Tidak sekedar menghukum orang per orang yang melakukan itu. Belakangan yang lebih banyak kita lakukan kan menghukum. Semacam balas dendam. Oh, karena kamu ngomong jelek tak laporkan polisi. Karena kamu mencemarkan nama baikku tak laporkan polisi. Kalau versi non kekerasan, ayo deh kita gali akarnya. Kenapa masyarakat kita sekarang kok sudah berubah seperti itu? Kok mudah sekali melecehkan orang, menjatuhkan martabat orang, mengkritik orang lain? Ada budaya yang berubah sekarang. Sumbernya apa? Kira-kira kalau mau diatasi jalannya seperti apa? Nah ini, itulah gunanya filosofi tanpa kekerasan. Ya kalau ingin balas-balasan ya memang gampang sih, sederhana. Biasanya nanti jatuhnya yang lebih kuat akan menang. Jadi kalau kita hanya milih membalas, yang lebih kuat akan menang. Bukan yang benar yang akan menang. Kalau tidak percaya, kamu dizolimi kayak tadi. Yang menzolimimu ternyata tinggi, besar, gagah. Kamu dipukul misalnya. Loh, kamu terus pingin balas. Wah, ndak adil, aku dipukul, tak balas mukul. Kamu yang malah tambah habis. Kalah kuat, kalah kuasa. Jadi ini filosofi selanjutnya. Kenapa harus tanpa kekerasan? Nah, ada lagi, ada sisi luar biasa dari tanpa kekerasan, yaitu sisi transformatif. Dengan mengambil jalan anti kekerasan, berarti kan kita lebih memilih tidak membalas, mencari akar dari masalah, menyelesaikan, bila perlu mengampuni. Dari situ apa? Terjadi transformasi diri. Kita tambah hebat, kita tambah berkualitas dari ujian-ujian, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pak, saya dibohongi orang ini, Pak, dicurangi orang ini, Pak. Ya kamu bisa bales sih, tapi kalau bales ya urusannya keras bolak-balik tadi. Tapi coba dari situ kamu, iya ya, berarti ternyata aku ini lemah, aku ini mudah dibohongi, aku ini gampang ditipu. Berarti ini kan kamu meningkat. Ini namanya bertransformasi. Besok saya tidak akan gitu lagi. Saya tidak akan percaya lagi kalau ada orang ngomong-ngomong gini. Nah, ini namanya transformasi. Jadi daya rasa sakitmu sekarang menjadi jalan untuk kualitas dirimu yang lebih baik.
Tapi kalau kamu milih jalan kekerasan, ya kamu tidak naik kelas apa-apa. Jadi kamu disakiti, balas menyakiti, selesai urusannya. Dan kamu merasa urusan tuntas, final, the end. Tapi tidak ke situ arahnya tanpa kekerasan. Jangan fokus pada membalasnya, tapi dengan melakukan perlawanan anti kekerasan, ada momen untuk kita bertransformasi diri. Kita jadi lebih hebat, lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Baik. Nah, masih ada lagi filosofinya. Tanpa kekerasan juga akan memotong rantai kebencian. Jadi, kalau kita balas-membalas, rantai kekerasan tidak akan habis-habis. Dia keras, aku keras, kamu keras, terus begitu. Tidak ada selesainya. Balas-membalas. Nah, dengan perjuangan tanpa kekerasan, kita memutus rantai balas-membalas ini. Dan itu menguntungkan. Kemudian yang terakhir, alam semesta dan Tuhan itu pasti berpihak pada yang adil, bukan pada yang tidak adil. Biarkan semesta bekerja, biarkan Tuhan bekerja, kita ambil jalan yang mulia terus. Sering saya bilang, jangan sampai jeleknya orang lain, jahatnya orang lain membuat kita juga jelek, membuat kita juga jahat. Dipisui orang, dimaki-maki orang loh. Emangnya dia saja yang bisa misuh, aku yo iso. Terus kamu balas misuh, kamu balas maki-maki dia. Ya sekarang skornya sama sih 1-1. Tapi berarti apa, levelmu sama saja dengan dia. Saya teringat cerita dulu, lupa di sesi ngaji apa itu kan. Cerita satu ketika Rasulullah sama Abu Bakar duduk-duduk depan masjid. Terus lewat orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini maki-maki Abu Bakar. Pokoknya misu-misu lah. Misunya bahasa Arab mesti. Kan versi sana, yang tidak mungkin ngomong Jawa. Nah, Abu Bakar diam, menahan, sabar. Balik lagi kedua kali, maki-maki lagi. Abu Bakar masih diam. Rasulullah senyum lihat Abu Bakar diam, masih di situ. Balik lagi orang Yahudi, maki-maki lagi. Wah, ini Abu Bakar panas sudah. Iki dibiarin kok malah tidak tahu diri. Wah, Abu Bakar berdiri dibales. Itu tadi, emangnya dia aja yang bisa maki-maki, aku ya iso. Dibalaslah, jadi perang mulut. Ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah berdiri terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak hati. Wah, salah ini keputusanku. Jadi benar, setelah selesai gegeran, Abu Bakar menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi kan asik-asik panjenengan bersama saya nongkrong, dimaki-maki juga diam, masih di situ, masih senyum-senyum. Kok tiba-tiba ketika balas Rasulullah kok malah pergi dari saya? Kata Nabi, waktu kamu dimaki-maki dan kamu tidak membalas, itu para malaikat datang hadir mendukungmu. Jadi ada di pihakmu. Tapi begitu kamu balas, ya mereka pergi semua, aku ya pergi. Wong kamu sudah tidak dibolo lagi sama malaikat. Nah itu sederhananya ini. Jadi kalau di Martin Luther ya, alam semesta dan Tuhan itu pasti berpihak pada keadilan. Tidak usah khawatir. Ayo menegakkan keadilan, oke. Ayo berjuang, tapi tidak harus dengan kekerasan. Karena kekerasan itu menghancurkan kita sendiri yang melakukan. Jadi meruntuhkan martabat kita sendiri. Ya kayak Abu Bakar tadi, kita mungkin melihatnya sah saja sudah disakiti kayak gitu. Ya tapi ketika ngambil jalan yang sama, akhirnya ya levelnya jadi sama. Nah ini logikanya anti kekerasan tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan.
Jadi berarti ada banyak ya argumen-argumen, alasan-alasan untuk anti kekerasan tadi. Nanti kita matangkan lagi di mbahnya anti kekerasan, Mahatma Gandhi, minggu depan. Kita lihat lagi sekarang yang berat dari anti kekerasan ini, bagaimana kita hidup bersama secara damai. Prakteknya sekarang, kalau tadi diawali dari prinsip-prinsip hidupnya, kemudian persyaratan-persyaratan damai, kemudian filosofinya, sekarang prakteknya bagaimana sih mudahnya yang non-violence itu. Nah, kata beliau gini loh. Rumus pertama, ayo kita latihan memaafkan. Jadi forgiveness. Dulu pernah kita kaji satu sesi berapa tahun yang lalu tentang filosofinya memaafkan. Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude. Pemaaf itu bukan tindakan kolo-kolo, tindakan seketika, tapi ini satu perilaku yang instan, konstan, terus-menerus. Jadi pemaaf itu karakter. Jadi jadilah orang yang pemaaf, sehingga mengalami cobaan, ujian, ditindas orang, disakiti orang, otomatis jiwa pemaafnya keluar. Meskipun tetap berjuang menghentikan tindakan kejelekan, keburukan tadi. Kata Martin Luther, dia yang tidak memiliki kekuatan untuk memaafkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk mencintai. Jadi, kok kalian punya pasangan bilang, aku masih cinta padamu tapi tiada maaf bagimu. Ya itu bukan cinta namanya. Karena orang yang mencintai itu pasti pemaaf, mudah memaklumi. Jadi untuk menguji kalian saya punya jiwa pecinta atau tidak, sederhananya jiwamu pemaaf enggak? Kalau masih mudah tersinggung, mudah marah, kalau sakit hati diingat-ingat sampai mati, ya kamu harus latihan lagi, mengasah jiwamu. Seperti minggu lalu kan rumusnya sebenarnya orang itu tidak boleh membenci saudaranya, tidak menyapa saudaranya 3 hari. Ya, sementara kalian kan 3 tahun, 3 kali pemilu. Tidak rukun-rukun sama saudaramu. Nah, baik. Memaafkan tidak berarti mengabaikan apa yang sudah dilakukan. Memaafkan itu berarti tindakan jahat tidak menjadi penghalang kita tetap berteman, kita tetap bersaudara. Iya sih kemarin kamu membohongiku, mencurangiku, tapi kamu tetap saudara kok. Kamu masih tak anggap teman. Ya memang kamu salah. Yang kamu lakukan menurutku ya memang salah. Tapi jangan khawatir, kita tidak putus hubungan. Kita tetap teman. Jadi ayo kita mulai lagi yang baru. Jadi pengampunan adalah katalisator yang menciptakan suasana yang diperlukan untuk awal yang baru. Ini memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan berarti lupa atau tidak peduli kesalahan. Yang salah disebut salah, yang keliru tetap ditegaskan, ini keliru, ini tidak boleh, ini salah. Meskipun begitu kamu tetap temanku kok, kamu tetap saudaraku kok, kamu tetap sahabatku. Tapi yang kamu lakukan itu salah. Nah, itu yang disebut tadi. Ya tetap memaafkan tapi tidak mengabaikan. Tidak jadi penghalang. Kamu temanku kalau pas jujur saja ya. Kamu temanku kalau pas tulus saja ya. Kamu temanku, tidak begitu. Ini namanya jiwa pemaaf. Ya memang tidak mudah sih melakukan kayak gini. Tapi ya harus latihan. Bukan demi siapa-siapa, demi dirimu sendiri.
Kalian hidup di dunia ini cuma sekali, eman-eman kalau kamu rusak jiwamu. Baik, yang kedua, itu kan tips pertama. Tips kedua, untuk kita mudah hidup damai, mari berorientasi melayani. Berorientasi melayani itu, kalian selalu bertanya, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk dia, untuk orang lain. Ini mirip dulu seperti ketika belajar etika wajah. Jadi etika wajah itu ketemu orang, wajahnya siapa, itu yang muncul di kepalamu adalah apa yang terbaik bisa aku lakukan untuknya. Misalnya ada temanmu yang ngaji malam hari ini tiba-tiba ngantuk dekelak-dekeluk, apa yang terbaik untuk diri temanku yang ngantuk ini? Mungkin dia perlu bahu untuk bersandar, kamu kasih bahumu. Nah, ini namanya melayani. Yo, meskipun nanti pulang-pulang pundakmu basah karena iler ya. Jadi ini namanya orientasi melayani. Jadi ketemu siapapun di momen apapun, pertanyaan yang muncul di kepalamu, apa yang bisa aku berikan padanya yang terbaik, yang kira-kira membuat dia senang, membuat dia bahagia. Mungkin malam hari ini ada yang masih mahasiswa baru, kenalan-kenalannya banyak yang baru. Itu ya, orientasi melayani itu bukan menuntut untuk dipahami dan dimengerti, tapi dia yang berusaha memahami, mengerti, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekelilingnya meskipun masih baru kenal. Nah, jadi ini cara untuk lebih mudah kita hidup damai. Kata Martin Luther, every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness. Ini kalau yang slide ini mohon maaf lupa guru tak terjemah. Kalian sih moco Inggrisnya ada apa-apa ya. Setiap orang harus menentukan apakah dia akan menjalani hidup di bawah cahaya kreatif altruism. Kreatif altruis itu pengabdian pada orang lain secara kreatif, atau di bawah gelapnya destructive selfishness. Jadi egoisme, rasa ingin enak sendiri yang merusak. Jadi kamu tinggal milih mau jadi orang egois, ingin enak sendiri, atau altruis, berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Everybody can be great because anybody can serve. Setiap orang bisa jadi orang hebat. Bukan karena prestasi, bukan karena IPK, bukan karena kekayaan, tapi karena setiap orang bisa melayani. Untuk bisa melayani kan tidak butuh syarat apa-apa ya, sejauh yang kamu mampu saja, meskipun sekedar memberikan senyum. Makanya senyum itu kan sedekah. Kenapa? Bagian dari, kalau kita tidak bisa apa-apa ya kita beri senyum saja, kan mungkin bebannya teman kita hilang separuh. Nggak nambah masalah. Coba kita merengut saja, ketemu konco merengut saja, sekini wis sumpek ditambahi merengut ya nambah masalah. Jadi setiap orang bisa kok jadi orang hebat. Kenapa? Setiap orang bisa melayani di levelnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Engkau tidak harus lulus kuliah. You don't have to have a college degree to serve. Engkau tidak harus make your subject and verb agree, melakukan ini itu untuk disetujui untuk melayani. You only need a heart full of grace. Engkau hanya butuh satu hati yang penuh dengan kasih sayang, dan satu jiwa yang generated by love, yang dilahirkan melalui cinta. Jadi rumus kedua untuk bisa
hidup damai, ayo meriset diri kita dengan format melayani, bukan format egoistik. Yang ketiga, kalau ini juga penting, untuk bisa hidup damai, betapapun nanti tetap kita harus berpihak pada keadilan, kebenaran. Ini tadi sudah dijelaskan. Tidak mungkin kita bisa damai dalam ketidakadilan, ketidakbenaran. Kata beliau, ada saatnya ketika seseorang harus mengambil posisi yang tidak aman, tidak politis, tidak populer. Namun ia harus mengambil posisi tersebut karena hati nurani mengatakan kepadanya bahwa hal tersebut benar. Mungkin tidak viral, mungkin beresiko, mungkin mengkhawatirkan untuk dirinya, tapi kalau memang itu benar, ya kenapa tidak? Nah, ini keberpihakan pada kebenaran. Makanya ada kalimat beliau yang agak keras. Kata beliau, seseorang itu mati ketika dia menolak untuk membela apa yang benar. Seseorang itu mati ketika dia menolak untuk membela keadilan. Seseorang itu mati ketika dia menolak untuk mengambil pendirian yang benar. Jangan jadi orang mati. Berpihaklah selalu pada kebenaran meskipun pahit, meskipun tidak populer, meskipun tidak menguntungkan. Karena kebenaran dan keadilan akan jadi awal dari perdamaian. Baik, kita lanjutkan biar materinya sampai. Nah, ini menarik. Yang sering ditanyakan orang, kok katanya harus mencintai semuanya, berarti juga mencintai musuh? Iya. Musuh pun harus kita cintai demi perdamaian. Nah, terus kenapa kita harus mencintai musuh? Itu ada beberapa alasan dari tulisan-tulisan dan pidato beliau. Yang pertama, kita harus mencintai musuh, kita harus mengasihi, membalas kebencian dengan cinta. Kenapa? Karena kalau kebencian kita balas kebencian, yang lahir adalah kebencian yang berlipat ganda. Kerusakan dibalas kerusakan, kerusakan double. Jadi alasan pertama itu. Benci dibalas benci, ya sudah. Dunia ini isinya penuh kebencian dan pasti tidak damai, tidak nyaman, menakutkan, kita khawatir, kita isinya cemas dan takut. Khawatir dicurangi, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mencintai musuh kita. Karena kalau kita membenci, kebencian itu akan merusak jiwa kita, merusak kepribadian kita. Kebencian itu racun. Racun yang ada di saudaramu jangan kamu masukkan juga dalam dirimu. Jangan kamu racuni juga dirimu. Jadi membalas kebencian dengan kebencian itu sama dengan kamu memvaksin dirimu dengan racun yang semula dimiliki temanmu padamu. Dan ini merusak. Yang ketiga, menurut beliau, kita harus mencintai musuh karena cintalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah permusuhan menjadi pertemanan, persahabatan. Jadi antara kebencian kita lawan dengan kebencian, kekerasan kita lawan dengan kekerasan, dengan kebencian kita lawan dengan cinta, kekerasan kita lawan dengan kasih sayang. Hasilnya secara luas di ranah sosial, budaya, mungkin juga politik, tentu saja jauh lebih positif kalau kebencian dilawan dengan cinta. Tapi kan tidak puas, Pak, tidak lego, Pak, tidak seger, Pak, mungkin bahasamu begitu.
Enak dia ada senang-senangnya, kita yang berkorban. Iya memang untuk mewujudkan perdamaian untuk semua, seperti tadi di awal, kadang memang perlu pengorbanan. Kalau tidak ada yang mau berkorban, ya wes nanti ya berat kehidupan bersama kita. Dan yang keempat, kita harus mengasihi musuh kita. Karena dalam cinta, dalam kasih sayang, kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan jauh lebih kenal Tuhan. Ini yang kalau teman-teman banyak mengikuti Mahabbatullah akan ketemu jawaban yang terakhir ini. Bagaimana dalam cinta ada Tuhan, dalam Tuhan ada cinta. Baik. Nah, ini yang banyak ditanyakan tentang Martin Luther. Loh, katanya cinta dengan cinta, mengasihi musuh, kok melakukan aksi-aksi macam-macam. Pawai, mogok, dan lain sebagainya. Ini jawaban beliau. Kata beliau begini, Anda mungkin bertanya, mengapa bikin tindakan langsung? Direct action. Mengapa ada aksi duduk, ada pawai dan seterusnya? Bukankah harusnya negosiasi saja? Bukankah negosiasi jalan lebih baik? Kata Martin Luther, Anda benar dengan menyerukan negosiasi. Memang ini adalah tujuan utama dari aksi langsung tadi. Jadi aksi duduk, aksi damai, pawai, long march dan lain sebagainya itu ya memang tujuannya untuk negosiasi. Karena kalau tidak begitu, tidak akan mau diajak negosiasi orang-orang yang melakukan ketidakadilan tadi. Aksi langsung tanpa kekerasan itu memang menciptakan krisis, memupuk ketegangan. Demi apa? Sehingga komunitas yang terus-menerus menolak bernegosiasi terpaksa harus menghadapinya. Ucapan saya tentang terciptanya ketegangan sebagai bagian dari upaya melawan tanpa kekerasan mungkin agak mengejutkan. Katanya tanpa kekerasan kok malah menciptakan ketegangan kan gitu. Tapi harus saya akui bahwa saya tidak takut dengan ketegangan. Saya dengan sungguh-sungguh menentang ketegangan dengan kekerasan. Tapi ini ketegangan yang konstruktif, tidak keras. Demi apa? Pertumbuhan, perbaikan. Nah, nanti Martin Luther cerita, ini seperti Socrates itu loh. Socrates itu kan gayanya menciptakan ketegangan dalam pikiran. Yang akhirnya orang terbebas dari mitos-mitos. Maka kata beliau, kita perlu banyak orang seperti Socrates. Istilahnya gadflies, lalat yang bikin ruwet saja. Tapi kalau tidak ada ini, kita tidak berpikir. Jadi ringkasnya, kenapa sih kok masih melakukan aksi, masih melakukan mogok dan lain sebagainya? Kata Martin Luther yang pertama mogok dan lain sebagainya itu dalam rangka damai. Dalam rangka bisa negosiasi. Biar orang yang tidak adil itu sadar. Kalimat lengkapnya nanti begini loh. Kita tahu melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh yang menindas. Makanya harus dituntut oleh yang tertindas. Yang menindas sedang enak. Tidak mungkin dia sadar begitu saja. Harus disenggol. Nyenggolnya tidak lewat keras, dipukuli, diserbu, tidak, dengan unjuk rasa saja. Kalau tidak begitu mereka tidak mau diajak berunding, diajak bernegosiasi. Jadi kalau ada yang tanya,
Katanya anti kekerasan kok masih demo, kok masih aksi. Loh, aksi tadi dalam rangka biar sadar orang-orang yang menindas kemudian bisa berunding bersama. Jadi arahnya ke sana. Baik. Nah, ini menarik. Saya tambah satu materi lagi untuk bahan renungan. Jadi di mana posisi Tuhan dalam perdamaian? Kata Martin Luther begini, Tuhan menyertai semua yang kita lakukan untuk perdamaian. Tuhanlah yang memberi kita keberanian, memperkuat suara kita untuk keadilan, membuka diri kita untuk cinta dan belas kasih yang besar, menjernihkan pikiran dan jiwa kita dari gangguan, membantu kita fokus pada apa yang Dia ingin kita lakukan. Jadi yang pertama, ya tentu saja kesadaran tadi tentang perdamaian, cinta dan lain sebagainya, ya sumbernya tetap dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Karena Tuhanlah yang mengamanatkan perdamaian itu. Yang kedua, Tuhan tidak menuntut kita untuk jadi pahlawan super yang membawa perdamaian di muka bumi. Dia hanya menuntut kita untuk setia pada tugas itu, melakukan semua yang kita bisa. Jadi kita itu tidak kok terus jadi hero yang wah ini tokoh perdamaian. Bukan itu. Pokoknya kita lakukan saja semampu kita. Itu saja, Tuhan hanya minta itu kok. Urusan berhasil atau tidak kembali lagi sepenuhnya urusannya Tuhan. Jadi maka jangan berjuang kayak gitu sampai demo-demo akhirnya ya tidak sukses. Hari ini masih banyak rasisme. Ya itu sudah urusannya Tuhan. Yang kita lakukan semaksimal mungkin sudah kita lakukan. Hasilnya apa? Kembalikan ke Tuhan lagi. Jadi ini cara memposisikan Tuhan dalam ranah perdamaian ini. Dan tidak usah khawatir, seandainya kita menolak pun nanti pasti ada orang lain, termasuk generasi-generasi yang akan datang, yang oleh Allah juga dibuka hatinya untuk mewujudkan perdamaian ini. Mungkin juga nanti kita berjuang, kita tidak tahu hasilnya. Bisa saja begitu, kata Martin Luther. Dan menarik, Martin Luther ini nanti justru setelah meninggal dapat beberapa penghargaan. Jadi dia tidak tahu bahwa perjuangannya berhasil. Ya memang sepenuhnya beliau kembalikan ke Tuhan. Jadi baik, ini positioning Tuhan dalam perdamaian. Oke, terakhir. Ini pesan beliau menarik. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Kalau aku tidak bisa melakukan hal-hal besar, ya aku akan melakukan hal-hal kecil saja tapi dengan cara yang besar. Dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan dilihat jenis tindakannya, kegiatannya, lihat juga cara melakukannya. Meskipun sekedar tiap Rebo ikut ngaji, duduk di pojok di belakang, tapi dengan tekun mencatat, mengingati-ingati, jadi small thing tapi in a great way. Dan itu pasti nanti buahnya juga luar biasa. Jadi tidak harus bikin revolusi besar, tidak. Mungkin kecil-kecil saja, tapi kalau bahasa kemarinnya kita istiqomai, kita lakukan dengan cara yang luar biasa, hasilnya juga insya Allah bisa luar biasa. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Maka teman-teman tidak perlu minder, Pak, kebiasaan saya cuma sedikit, kemampuan saya cuma kecil-kecil, tidak masalah. Yang kecil-kecil itu kamu istiqomah akan jadi luar biasa.
Berarti melakukan hal kecil tapi dengan cara great way, dengan jalan yang luar biasa. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini tentang perdamaian dari Martin Luther King Junior. Semoga sedikit-sedikit ada yang nyantol dari 1 bulan ini, paling tidak membentuk mentalitasmu biar tidak seneng yang keras-keras. Sebelum nanti datang tahun yang agak keras tahun depan. Ya. Oke, insya Allah kita puncai tema kita minggu depan ya di Mahatma Gandhi. Yo, seperti janji saya dulu, minggu depan minggu kelima. Kalau di minggu kelima mungkin kita nanti sambil ngobrol-ngobrol sebentar. Materinya tidak full 2 jam. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.